Saudara, pihak kepolisian mengakui Aibda R menembak mengarah ke korban siswa SMK. Tindakan Aibda R dinilai berlebihan karena tembakan yang dilepaskan mengarah ke tubuh korban tanpa peringatan. Anggota ini langsung menembak ke arah pelaku tawuran yang seharusnya tidak perlu ditembakkan ke arah yang bersangkutan. Nah, ini kita punya buktinya, CCTV-nya kita miliki. Polisi mengakui tindakan anggotanya berlebihan. Dalam keterangannya kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut, Aibda R seharusnya tak perlu melepaskan tembakan mengarah kepada korban. Dari rekaman CCTV yang dimiliki polisi, Aibda R melepaskan tembakan mengarah langsung kepada korban yang dinilai sebagai salah satu pelaku tawuran di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Dan kita ada bukti CCTV yang kita miliki bahwa bagaimana tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Dan kita simpulkan untuk saat ini sementara dalam penyelidikan Propam adalah tindakan tersebut adalah excessive action, yaitu tindakan berlebihan, di mana yang seharusnya yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan tembakan mengarah kepada pelaku tawuran tersebut, namun diarahkan langsung kepada pelaku tawuran. Jadi yang bersangkutan saat ini kita lakukan proses penyidikan dalam proses hukum kode etik profesi kepolisian yang diproses oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng dan Div Propam Polda Jateng sudah melakukan pemeriksaan terhadap Aibda R. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi akan melakukan ekshumasi atas izin keluarga korban. Kapan berencana ekshumasi? Lagi di posisi kapan? Paling cepat? Kita melihat kecepatan dari informasi dari dokter. Alasannya ekshumasi apa, Pak? Ya? Alasannya, tujuannya atau alasannya? Kita kan ingin mengetahui penyebab kematian korban. Dari keterangan polisi, saat kejadian Aibda R melepaskan 2 tembakan. 1 tembakan mengenai korban hingga tewas, sementara tembakan kedua menyerempet dada dan tangan 2 korban lainnya. 2 korban luka hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Meski masih berstatus sebagai terperiksa, namun Aibda R kini sudah ditahan di sel tahanan khusus untuk proses penyidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang telah dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi terkini kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Mila. Polisi sudah mengakui pelaku menembak korban hingga tewas. Bagaimana SOP penggunaan senjata ini? Ya, Jihan dan juga saudara, memang sesuai dengan SOP ataupun prosedur penggunaan senjata api oleh kepolisian ini sebenarnya tergantung dengan proporsional dan juga tanggung jawab. Di mana untuk penggunaan senjata api ini hanya dibenarkan pada saat anggota Polri mendapatkan ancaman kepada dirinya sendiri ataupun ancaman terhadap orang lain dan situasi di lingkungan ataupun masyarakat, sehingga ini baru dibenarkan untuk menggunakan senjata api. Namun itu juga harus adanya peringatan terlebih dahulu, tembakan peringatan seperti itu, ke peringatan ke atas, ataupun tembakan peringatan ke bawah dengan kehati-hatian. Sementara itu juga untuk penggunaan senjata api ini hanya dilakukan pada saat mendesak saja, ketika kericuhan ataupun ketika aksi kejahatan ini tidak bisa dihentikan dengan upaya-upaya lain atau upaya-upaya preventif lain seperti menggunakan senjata tumpul, kemudian juga dengan tindakan lainnya, baru ini diperbolehkan ataupun dibenarkan. Namun ini juga dengan tujuan ataupun dengan proporsional yang seharusnya, di mana memang adanya ancaman yang mengarah kepada anggota sendiri, kemudian kepada masyarakat dan orang lain. Dan untuk ini dari kepolisian sendiri, dari Polrestabes maupun dari Polda Jawa Tengah juga telah menyampaikan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Aibda R ini merupakan tindakan yang berlebihan
di mana melepaskan tembakan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu kepada korban yang juga diduga sebagai anggota tawuran dari kelompok geng Tanggul Pojok. Seperti itu, Jihan. Iya, Mila, apakah memang benar saat insiden penembakan terjadi ini ada tawuran antar kelompok remaja? Ya, kalau dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kepolisian, mulai dari mengamankan barang bukti, CCTV, kemudian menanyakan terhadap saksi yang berada di lokasi kejadian tempat perkara, kemudian kepada para pelaku yang sebelumnya telah diamankan ada sekitar 17 yang telah ditangkap ataupun diamankan di Polrestabes Semarang, kemudian akhirnya 4 pelaku dari kedua geng yang terlibat tawuran yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun pelaku tawuran ini juga mengkonfirmasi memang adanya tawuran yang mereka lakukan dari geng Tanggul Pojok dengan geng Seroja di Jalan Simongan, Kota Semarang, di mana kedua geng tersebut ini terjadi tawuran, kemudian juga ada aksi kejar-kejaran itu juga dilakukan, dan pada saat Aibda R ini melintas, kemudian Aibda R berniat untuk membubarkan tawuran ataupun menghentikan tawuran, namun aksi ini tidak digubris ataupun tidak diindahkan, dan kemudian Aibda R ini melepaskan 2 tembakan yang salah satunya mengenai korban ataupun almarhum GRO, kemudian 1 tembakan lagi ini mengenai rekan korban yang 2 rekan korban yang saat ini sudah selamat dan sudah berada di rumah masing-masing, sudah tidak dilakukan perawatan lagi. Dan berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Jadi memang almarhum ini memang pelaku dari aksi tawuran atau kreat, dan tentunya ini naas bagi almarhum. Kita turut berbela-sungkawa. Dia melakukan tindakan excessive action, artinya melakukan tindakan berlebihan yang seharusnya beliau atau yang bersangkutan tersebut tidak perlu mengeluarkan tembakan yang mengarah kepada pelaku tawuran tersebut. Ya, dan juga saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng, dan rencananya siang hari ini akan dilakukan ekshumasi atau otopsi jenazah almarhum GRO di Sragen, Jawa Tengah sekitar pukul 1 dari Bidokes Polda Jawa Tengah. Jihan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Febriana Mila dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rohman akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan, dan Kadif Propam Mabes Polri terkait kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Habibur Rohman menyebut akan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait pada Senin 2 Desember mendatang. Hal ini karena pihaknya banyak yang masih berlibur, mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang baru lalu. Senin yang pada liburan pilkada semuanya, ya, orang-orang nggak ada Jakarta di DPR sepi, ya. Jadi di Senin. Oke. Sebelumnya, Saudara, Mabes Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar karena menembak Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Dalam sidang etik diputuskan bahwa AKP Dadang terbukti melakukan pelanggaran dan dipecat dari institusi kepolisian. Atas putusan tersebut, pelaku tidak mengajukan banding. Saudara, mantan Ketua KPK Firly Bahuri lagi-lagi mangkir dari agenda pemeriksaan polisi. Setelah 2 kali mangkir, Polda Metro Jaya mempertimbangkan langkah lanjutan dalam kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi lainnya, Saudara, gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah terus berlanjut. Kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat dan Perancis yang disetujui Israel menyerukan penghentian pertempuran selama 2 bulan dan mengharuskan Hizbullah mengakhiri aksi bersenjata di Lebanon Selatan. Informasinya seusai jeda di Kompas.